Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran fikih. Nah, di kelas 1. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman menyimak video pembelajarannya. Silakan teman-teman ikuti aturan terlebih dahulu tentang materi kali ini. Yang pertama, pastikan teman-teman menyaksikan video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu, yang selanjutnya didampingi selama proses menonton dan mengerjakan proyek. Lalu, simak dan pahami video pembelajarannya. Dan yang terakhir, pastikan mengerjakan proyeknya dengan mandiri dan tuntas. Nah, teman-teman, hari ini Ustazah masih menjelaskan tentang sholat. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan tentang wajib dan sunahnya sholat. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan dan tata cara sholat yang benar. Silakan simak ya. Yang pertama akan Ustazah jelaskan yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Coba teman-teman, apa saja yang membatalkan sholat? Ya, Ustazah akan bahas ya. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan sholat adalah apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, contohnya hal yang membatalkan wudhu apa teman-teman yang kemarin Ustazah bahas? Kentut ya, lalu keluarnya najis dari 2 lubang, lalu apalagi? Ya, ketiduran. Nah, itu bisa membatalkan wudhu. Ternyata hal-hal yang membatalkan wudhu bisa membatalkan sholat juga. Nah, salah satunya adalah keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang anus dan lubang kemaluan. Nah, itu ya. Nah, di sini ada air kencing, air mani, air mazi, wazi, keluar angin dan kotoran. Nah, di sini Ustazah tidak terlalu banyak membahas, hanya teman-teman butuh tahu saja bahwa hal yang keluar dari 2 lubang itu ternyata bukan air kencing saja, bukan kotoran saja, ternyata ada air mani, ada air mazi, ada air wazi atau kentut. Nah, selanjutnya yaitu tidur pulas. Nah, membatalkan wudhu juga ada ya yang tertidur. Ternyata itu juga bisa membatalkan sholat dengan tidur pulas, apalagi sampai bermimpi. Nah, selanjutnya adalah hilang akal baik karena gila ataupun mabuk. Nah, saat kita mau melaksanakan sholat, tiba-tiba kita hilang akal atau tiba-tiba kita mengalami stres dan gila. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Ada orang yang tiba-tiba hilang akalnya, tiba-tiba juga dia bisa sembuh sendiri. Nah, ketika dia sudah sembuh, maka dia wajib melaksanakan sholat kembali. Atau orang yang mabuk. Nah, sholat tidak boleh orang yang mabuk, orang yang sholat dalam keadaan mabuk, karena mabuk adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu yang kedua adalah makan daging unta. Nah, sama ya seperti yang membatalkan wudhu, yaitu makan daging
unta. Nah, ternyata makan daging unta itu termasuk yang membatalkan sholat. Nah, lalu ketika sholat yaitu tidak boleh makan dan minum. Nah, teman-teman, tadi adalah hal yang membatalkan wudhu, ternyata bisa membatalkan sholat ya. Nah, sekarang ya poin yang kedua adalah makan dan minum. Nah, ketika wudhu, kita sudah punya wudhu, tiba-tiba makan dan minum. Nah, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Namun ketika kita sedang sholat, sedang melakukan kegiatan sholat, kita sambil makan dan minum, maka sholat tersebut batal, harus diulangi kembali. Nah, lalu tertawa. Nah, kita mengeluarkan suara selain bacaan sholat, maka itu tidak boleh, apalagi sampai tertawa. Nah, itu sudah batal sholatnya. Lalu yang keempat, berbicara pada saat sholat. Nah, misalnya teman-teman bergumam atau membicarakan hal lain. Nah, padahal ketika sholat sebaiknya kita membaca doa sholat. Jadi ketika kita sholat hanya mengeluarkan satu kata saja, maka sholatnya batal, apalagi sampai berbicara, mengobrol. Nah, itu sudah batal sekali ya, karena ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di dalam sholat tidak diperbolehkan ada perkataan manusia di dalamnya kecuali bertasbih, bertahmid, bertakbir atau membaca Al-Quran. Nah, itu yang dibolehkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain kata-kata berzikir dan membaca Al-Quran itu tidak dibolehkan. Selanjutnya, meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat dengan sengaja. Nah, kemarin rukun sholat itu apa? Niat misalnya. Nah, kita meninggalkan niatnya, maka sholatnya batal. Misalnya kita langsung membaca Al-Fatihah saja. Nah, atau membaca doa iftitah saja tanpa niat terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Karena niat adalah salah satu rukun sholat dan syarat sholat ya. Nah, itu contohnya. Misalnya kita meninggalkan ruku langsung ke sujud. Nah, itu juga tidak boleh. Maka sholatnya harus diulang kembali. Lalu keenam, secara sengaja banyak melakukan gerakan yang bukan merupakan gerakan sholat. Contohnya, misalnya teman-teman karena gatal bagian belakangnya digaruk-garuk sampai lebih dari 3 kali gerakannya. Nah, itu batal sholatnya, maka teman-teman harus diulangi kembali. Atau ketika sholat kepalanya tengok kanan kiri, atau bergerak-gerak terus diputar-putar kepalanya. Nah, itu kan bukan gerakan sholat ya teman-teman, maka sholatnya menjadi batal kecuali gerakan sholat. Nah, silakan teman-teman simak. Di sini Ustazah mencontohkan bagaimana caranya sholat yang benar. Silakan, selamat menyaksikan.
Nah, itulah teman-teman tentang gerakan sholat yang masuk ke dalam wajib wudhu dan sunnah wudhu. Nah, oke teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, hal yang membatalkan sholat termasuk ke dalam hal yang membatalkan wudhu. Nah, tadi ya informasinya. Poin yang pertama yaitu apa saja yang membatalkan wudhu itu masuk ke dalam hal yang membatalkan sholat. Tadi contohnya seperti tidur pulas, buang air, buang gas, mabuk atau gila, terus keluarnya kotoran, keluarnya sesuatu dari dua lubang yaitu dubur dan kubul. Nah, selanjutnya seluruh umat Islam harus mengamalkan sholat agar mendapatkan pahala serta dijauhkan dari hal-hal yang tercela. Nah, sebagai umat Islam kita diwajibkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada kita tentang wajibnya sholat yang 5 waktu. Maka apa tujuannya? Agar kita terhindar dari hal-hal yang tercela. Nah, silakan ya teman-teman, pastikan sholatnya tidak tertinggal karena itu adalah sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Lalu yang ketiga, setelah mengetahui hal-hal tentang sholat, maka anak dapat memperbaiki sholatnya dengan benar sesuai dengan aturan Islam. Nah, di sini Ustazah menjelaskan kembali tentang praktek sholat, tentang gerakan sholat, hal-hal yang membatalkan sholat dengan tujuan apa? Agar memperbaiki sholat teman-teman, agar teman-teman lebih sempurna lagi sholatnya, lebih baik lagi, lebih benar lagi dan lebih tertib. Nah, oke. Hikmah dari mempelajari hal tersebut adalah yang pertama, sholat seperti halnya orang-orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua digerakkan. Coba teman-teman lihat gambar di sampingnya. Lihat, manfaatnya banyak sekali teman-teman kalau kita melakukan gerakan sholatnya dengan benar. Nah, dengan benar, lihat ketika tangan kita diangkat. Nah, ini seperti olahraga sehingga otot kita akan menjadi lebih rileks atau lebih tidak tegang ya, dan gerakan-gerakan lainnya juga. Nah, selanjutnya adalah sebagai amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Karena apa teman-teman? Ketika kita kelak meninggal dunia, kita akan dipertanyakan tentang hal-hal baik kita selama di dunia. Salah satunya adalah sholat. Yang pertama ditanya oleh para malaikat adalah tentang sholat kita. Maka teman-teman tolong jaga sholatnya ya, agar bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Lalu yang ketiga, orang yang menjalankan sholat hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat kepada Allah dan lebih bersyukur lagi kepada Allah, karena sholat adalah mencegah dari hal-hal yang mungkar dan keji. Nah, itu ya teman-teman hikmah dari kita mempelajari tentang sholat dan kenapa umat Islam harus sholat. Ternyata banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Nah, mungkin Ustazah hanya menyebutkan 3 saja manfaat dan hikmahnya. Oke, silakan teman-teman simak. Proyeknya hari ini adalah teman-teman silakan mempraktekkan gerakan sholat subuh dengan benar dan tertib. Ada berapa gerakan sholat dalam subuh? Ada berapa rakaat? Ya, ada 2 rakaat. Jadi teman-teman cukup melakukan 2 rakaat sampai selesai ya, dan tertib. Nah, lalu yang kedua, gerakan sholat tersebut didokumentasikan berbentuk video. Mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya, Bu, kalau prakteknya menggunakan bacaan atau tidak? Boleh menggunakan, boleh juga tidak. Ya, jadi
Ustazah dibolehkan, baik teman-teman mau menggunakan bacaan atau hanya gerakan saja boleh. Lalu setelah selesai melaksanakan sholat dan sudah divideokan hasilnya, silakan minta tolong kepada pendamping untuk mengirimkan melalui aplikasi Google Classroom agar Ustazah mengetahui hasil proyek teman-teman. Oke teman-teman. Nah itu saja teman-teman informasi tentang bab sholat, mengenai hal-hal yang membatalkan sholat dan tata caranya. Semoga teman-teman menambah ilmu pengetahuan lagi tentang ilmu agamanya mengenai sholat, dan juga teman-teman lebih bermanfaat lagi sholatnya agar sholatnya lebih diperbaiki lagi. Nah semoga bermanfaat ilmu hari ini untuk teman-teman semua. Oke, kita tutup kegiatannya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.